Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Oke, terima kasih. Sehat ya. Alhamdulillah, saya hari ini bisa melaksanakan kewajiban saya, bisa bertatap muka lagi dengan kalian semuanya, walaupun tatap mukanya jarak jauh ya. Nah, anak-anakku sekalian, patut kita syukuri kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mencari ilmu ya. Walaupun dengan cara yang agak berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kita bertemu, sekarang kita hanya bisa melihat di media saja. Nah, anak-anakku sekalian, materi hari ini adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang analisis isi kandungan ayat. Ya, kalau analisis tajwidnya dan terjemah sudah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah paham. Ya. Kalau belum paham silahkan dipelajari, di pelajaran bosan-bosan, dibiasakan analisis tajwid itu ya. Karena satu ayat saja kalian mempelajari analisis tajwidnya, maka insya Allah beberapa ayat kalian akan tahu ya. Jadi tidak mesti semua ayat dipelajari ya. Karena mungkin dalam ayat itu menyimpan beberapa hukum bacaan ya. Dan untuk sekarang kita akan menganalisis ya. Kalian nanti akan menganalisis isi kandungan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Ayat Al-Qurannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza asamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu ayatnya ya. Wallahu a'lam ya. Ayat Al-Quran ini ya, menjelaskan tentang demokrasi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia memiliki sifat demokrasi. Ya. Demokrasi itu seperti apa? Seperti dijelaskan di dalam ayat ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfadu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi ketika ada suatu kegiatan, ya, ketika ada satu hal misalkan, ini katakan saja ini perang ya. Ketika berperang zaman Rasulullah SAW, kemudian atau ketika bermusyawarah, ya, ketika bermusyawarah itu ternyata, ya, misalkan hadirin pendapat hadirin itu, ya, berbeda dengan keinginan kita, ya. Maka yang pertama, ya, kita harus menghargai mereka, dan kita tidak boleh berbuat keras. Ya, keras tidak boleh. Atau kasar lah, berlaku kasar itu dilarang, ya. Berlaku kasar tidak boleh, keras hati juga tidak boleh. Kalau orang keras hati itu kesananya biasanya otoriter. Kalau yang otoriter itu biasanya jadi harus sekemauan dia, ya. Kalaupun misalkan di awal dia pertamanya dia berbicara, baik Bapak Ibu, misalkan kita sekarang bermusyawarah untuk mufakat. Tetapi pada dasarnya biasanya kalau yang otoriter itu ya ide dia saja, ya. Itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh, ya. Jadi yang harus saling menghargai, ya, harus saling menghargai. Ya. Ya, ada tips, ya, tips musyawarah yang Islami dan demokrasi. Nanti kalian kalau bermusyawarah harus betul-betul, ya,
Jangan dibiasakan atau jangan sekali-kali kalian belajar musyawarah itu formalitas. Ya, musyawarahnya sepertinya iya, tetapi padahal hasilnya sudah ada. Ya, rancangan oke, tapi bukan berarti itu yang dilakukan. Harus musyawarah betul. Ya. Yang pertama, luruskan niat. Innamal a'malu binniat. Innamal amalu binniat. Ya, pastinya sempurna satu pekerjaan itu karena ada niat-niatnya yang jelas. Mau apa nih? Luruskan niat. Ya. Yang kedua, sampaikan pendapat dengan santun. Ya. Pendapat santun. Berarti kalau pendapat santun itu tidak usah sambil teriak-teriak gitu. Woi. Ya, tidak usah ya. Kalau di dalam ruangan. Beda dengan kalau kita sedang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, mungkin itu memerlukan suara. Boleh. Ya, tetapi harus santun. Teriak santun dengan teriak tidak santun beda. Ya. Jadi yang santun itu mungkin bisa menempatkan di mana, bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lah. Bagaimana ketika kita ngomong di sini di dalam ruangan, bagaimana kalau di luar, seperti itu ya. Kemudian hargai pendapat orang lain. Kalau musyawarah itu ada orang lain bertanya atau meminta pendapat, tertawa gitu ya. Dianya sendiri tidak mau bertanya dengan alasan sudah paham, tetapi ketika bubar bingung, itu nggak boleh ya. Harus menghargai, biarkan saja ya. Syukur-syukur kalau pendapat orang lain itu belum kita pahami, ya syukur-syukur dengan ada pendapat itu kita menjadi tahu dan paham. Nah, seperti itu. Kemudian hormati keputusan bersama. Ya. Faida azamta fatawakal 'ala Allah, ya. Jadi faida azamta fatawakal 'ala Allah. Kalau sudah ada keputusan, bertawakal kepada Allah. Ya, hormati keputusan. Jalankan kesepakatan dengan tawakal. Nah, ini faida azamta fatawakal 'ala Allah, ya. Kemudian yang terakhir, ya. Berharaplah agar keputusan tersebut membawa berkah dan maslahat bagi umat. Kita berharap, ya. Kalau kita berharap, maka kita bermusyawarahnya harus betul-betul apa yang dihasilkan, betul-betul hasil musyawarah bersama, tidak ada paksaan, ya seperti itu. Nah, itulah penjelasan prolog dari saya, ya. Penjelasan tentang Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Selanjutnya silakan oleh kalian analisis, ya, pelajari. Ya, waktu kalian cukup lama untuk menganalisis, dan kalau sudah dianalisis nanti dibuat catatan ringkas. Kalau catatan ringkas itu bukan dipindahkan dari buku ke buku lagi, ya, itu memindahkan itu. Ya, catatan ringkas itu buat seringkas-ringkasnya tapi jelas, singkat, ringkas dan jelas. Jangan singkat, ringkas tapi itu jelas gitu. Itu bingung itu. Ya. Ya, silakan berikutnya kalian analisis lagi, ya, dan untuk pertemuan hari ini dari saya dicukupkan sekian. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.